Nah, scar acne ini setelah kita membahas mengenai acne vulgaris yang merupakan kunci utama daripada acne, kita masuk ke gejala atau komplikasi yang disebabkan daripada acne itu sendiri, yakni adalah scar acne. Next slide. Oke, yang pertama adalah tipe yang paling sering kita lihat mungkin adalah tipe ice pick ya. Mungkin teman-teman dan adik-adik sekalian sering lihat nih, sebenarnya ada tipe ice pick yang merupakan bekas jerawat yang paling sulit kita tangani. Karena kenapa? Kalau kita lihat sebenarnya seperti tusuk gigi atau menggunakan seperti jarum. Namun sebenarnya ini defek pada kolagennya cukup dalam. Nah, ini sebenarnya kita perlu lakukan beberapa multi terapi pada pasien dengan ice pick scar ya. Jadi mulai dari terapi laser, kemudian juga ada excision, kemudian kita mulai juga subsisi. Jadi multi terapi, nggak cuma kita gunakan pada satu terapi saja ya. Kemudian yang terakhir adalah terapi TCA cross yang tadi saya jelaskan ya. Jadi trichloroacetic acetate ini dapat kita gunakan yaitu 80 sampai 100% ya. Biasa kita akan tusukkan selama beberapa detik pada area ice pick hingga mengalami frosting. Setelah frosting, maka kita harapkan frosting itu akan menyebabkan denaturasi daripada protein pada area kolagen tersebut, sehingga akan menyebabkan regenerasi kolagen pada area ice pick scar. Ya, next slide. Oke, ini adalah tipe box scar. Nah, sebenarnya box scar itu tidak begitu dalam ya. Jadi ukurannya biasanya lebar dan batasnya itu cukup tegas, seperti sebuah box atau kotak ya. Nah, biasanya area kulit pada bagian ini tidak punya tumpuan, jadi akhirnya berujung kulit itu mengalami retraksi ke bagian dalam ya. Jadi bisa kita lihat bentuknya seperti kotak ya. Nah, box scar ini juga dapat kita lakukan terapi berupa eksisi punch ataupun dengan pemberian soft tissue augmentation, yakni di sini adalah derma filler ataupun laser yang bersifat resurfacing ya. Contohnya salah satunya kalau adik-adik pernah dengar adalah CO2 laser ya, yang sering kali kita berikan pada pasien-pasien dengan scar-scar atrofik pasca acne ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pemberian topikal semata, namun kita perlu melakukan beberapa sesi terapi fisik yang kita berikan kepada pasien kalau misalkan memang sampai mengalami scar acne ya. Itu. Next slide. Oke, ini adalah tipe rolling scar, di mana rolling scar ini sebenarnya tekstur kulitnya ini jadi naik dan turun ya. Jadi menjadi tidak teratur secara permukaan kalau kita raba menjadi lebih irregular. Nah, biasanya cenderung akan lebih dangkal. Nah, namun kalau misalkan pasien ini bertambah usianya ya, nah biasanya acne ini akan lebih kurang. Jadi kulit yang awalnya lebih kencang akan menjadi lebih longgar, sehingga rolling scar ini cenderung akan lebih dominan daripada ketika dia masih muda ya kalau kita lihat secara klinis ya. Kemudian terapinya juga multinodal, mulai dari terapi laser facing, kemudian ada soft tissue augmentation juga berupa dermal filler yang paling sering kita gunakan adalah asam hyaluronic acid ya. Kemudian itu juga salah satu terapi yang dapat kita gunakan. Selain pada bedah kimiawi yang kita kenal dengan istilah medisnya adalah peeling ya. Next slide. Ini adalah tipe yang keempat, yaitu hypertrophic scar. Di sini hypertrophic scar ini biasanya adalah nodul ataupun plak hypertrophic pada area bekas acne. Jadi kalau misalkan ada area acne yang berulang di daerah tersebut, sehingga akan meningkatkan resiko terjadinya scar yang hipertrofik ya. Jadi ada kita temukan biasanya lesinya menyerupai keloid, walaupun memang pada keloid biasanya permukaan teksturnya itu akan lebih keras dan lebih nyeri. Beda dengan scar hypertrophic yang biasanya permukaannya lebih lembut karena proliferasi kolagen yang tidak begitu masif seperti pada keloid ya. Terapinya juga sama, steroid intralesi pada area keloid ataupun area scar hypertrophic dan terapi eksisi ya. Itu salah satu terapi yang dapat kita berikan pada scar yang hipertrofik. Namun teman-teman dan adik-adik sekalian perlu waspadai bahwa pemberian kortikosteroid sistemik ya tidak bisa terlalu banyak diberikan pada area satu lesi. Biasanya kita gunakan adalah patokannya 0,05 sampai 0,025 cc per dalam satu lesi, satu luas permukaan lesi ya. Next slide. Oke, ini adalah komplikasi yang terakhir yaitu eritema dan hiperpigmentasi pasca acne. Jadi ini betul-betul hanya perubahan warna semata. Jadi awalnya kulitnya yang berwarna putih ataupun coklat akhirnya berubah menjadi merah. Namun memang tidak ada defek pada jaringan fibros ataupun jaringan kolagennya. Ya, jadi betul-betul murni hanya produksi melaninnya saja yang banyak. Nah, biasanya memang secara alamiah tipe scar ini akan sembuh
dengan sendirinya, walaupun memang dalam jangka waktu panjang ya. Namun biasanya kalau misalkan scar seperti ini dapat kita bantu dengan agen-agen topikal berupa retinoic acid ataupun asam glikolat peeling ya, untuk membantu proses eksfoliasi sehingga epidermal layer-nya itu akan mengalami peningkatan proliferasi yang lebih meningkat dibandingkan dengan normal ya. Kemudian ini juga ada topical retinoid yang dapat kita gunakan ya. Next slide. Nah, ini gambaran garis besar untuk kita lakukan diferensiasi ya antara rolling acne, ice pick acne ataupun boxcar acne ya. Jadi kalau misalnya rolling acne kita lihat bahwa sebenarnya dia rolling ya, bentuknya seperti roll. Nah, namun biasanya sudutnya itu slope. Jadi seperti batasnya juga tidak begitu tegas ya kalau kita lihat. Nah, ini yang biasanya pada usia tua ini akan semakin jelas scarnya. Jadi kalau misalkan kita lihat pasien-pasien yang sudah elderly, biasanya scar tipe seperti ini akan lebih jelas dibandingkan ketika dia masih masa muda ya. Ini ice pick yang bentuknya seperti titik ataupun jarum ya. Itu adalah tipe ice pick scar. Nah, kemudian tipe yang terakhir adalah boxcar acne yang biasanya dia lebih wide atau lebih dangkal dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Nah, kalau misalkan dia lebih dangkal, biasanya dapat kita berikan juga terapi laser resurfacing pada tipe boxcar acne scar. Ya. Next slide dong. Oke, ini gambaran morfologinya kurang lebih secara animator dan secara morfologi lesi. Kita bisa lihat bahwa rolling scar ini biasanya lebih cebung secara morfologi. Kemudian ada box scar yang menyerupai seperti box. Kemudian ada ice pick scar yang menyerupai seperti jarum ya atau tusuk gigi yang dalam yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ada juga hypertrophic scar yang biasanya lesinya menyerupai lesi keloid. Walaupun memang pada scar hypertrophic pada pemeriksaan palpasi dapat kita lihat biasanya lebih lunak dan biasanya tidak begitu nyeri dibandingkan dengan keloid. Next slide. Oke, ini salah satu modalitas kita dalam menangani scar acne ya dok ya. Jadi kita bisa menggunakan jarum yang halus ya. Jadi jarumnya macam-macam, mulai dari bagian ada yang 18 needle, kemudian 24 needle, hingga ke 128 needle dalam satu kali tusukan ya. Itu juga salah satu modalitas kita dalam melakukan penanganan pada scar acne. Nah, kemudian kenapa kita lakukan microneedle pada pasien-pasien dengan acne scar? Karena kita ingin dapat menurunkan produksi sebum dan menstimulasi remodeling daripada kolagen itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada stimulasi kolagen, sehingga growth factor pada area yang kita lakukan microneedle pasti akan mengalami rejuvenation kolagen yang lebih cepat dibandingkan area yang tidak dilakukan. Ya. Kemudian biasanya terapi ini juga aman kita gunakan pada Fitzpatrick tipe 4, tipe 5, dan tipe 6. Yakni di sini adalah tipe gelap ya. Baik itu tipe yang negroid ataupun tipe kulit kita di Asia ya. Dibandingkan dengan terapi yang laser. Jadi kalau misalkan kita menangani pasien-pasien dengan tipe kulit gelap, kita harus curiga dan kita harus lebih waspada. Apa saja efek samping dan faktor resiko daripada penanganan modalitas yang dapat kita berikan. Karena sebenarnya pada tipe kulit gelap jauh lebih beresiko menjadi scarring ataupun hiperpigmentasi dibandingkan dengan Caucasian ataupun tipe kulit yang lebih terang, yakni tipe kulit Fitzpatrick 1, 2, dan 3. Oke, next slide. Oke, ini adalah terapi yang cukup sering kita lihat, yaitu adalah bedah kimiawi atau yang kita kenal dengan peeling. Ya, peeling ini macam-macam ya. Jadi mulai dari glycolic acid, ada asam salisilat, kemudian ada juga Gesner solution yang biasa kita kombinasi dengan resorcinol ataupun alkohol. Kemudian dapat kita juga berikan golongan seperti golongan clarifying. Jadi ada peeling yang kita kenal dengan mandelic acid. Nah, itu juga salah satu terapi yang dapat kita gunakan pada acne vulgaris ya. Jadi selain asam glikolat, macam-macam bisa kita gunakan. Namun kalau misalkan pasien acne, biasanya kita lebih utamakan pada pemberian peeling asam salisilat dan pemberian Gesner solution dibandingkan dengan agent yang lain. Ya. Kemudian kita perlu edukasi kepada pasien, apakah efek samping akan terjadi sesudah prosedur ini kita lakukan, yaitu biasanya berupa eritema yang bersifat difusa, kemudian ada serosis juga, ada eksfoliasi, ada sensasi yang terbakar, ataupun ada fotosensitif terhadap matahari kalau misalkan kita lakukan peeling ini. Jadi tetap kita edukasi kepada pasien untuk tidak terpapar sinar matahari terlalu berlebihan ataupun secara direct ya, selama proses perawatan kulit dengan menggunakan peeling ya. Itu next slide. Oke, ini salah satu modalitas yang lain yang bisa kita gunakan, yaitu PRP yang kita kenal dengan vampire treatment.
Nah, di sini adalah platelet-rich plasma. Sebenarnya ini adalah terapi adjuvan pada scare acne. Jadi dia tidak bisa kita gunakan secara tunggal pada penanganan scare acne, namun dapat kita gunakan pada dikombinasikan dengan laser treatment ataupun peeling treatment yang tadi saya jelaskan berupa TCA cross solution ya. Kemudian ini juga kita mengambil darah pasien ya, kemudian kita akan lakukan sentrifugasi pada sebuah alat kecil. Jadi alat yang seperti sentrifuge yang kita temukan pada lab patologi anatomi itu bisa kita lakukan sentrifugasi, kemudian kita akan ambil bagian Bavicot. Nah, Bavicot ini bisa kita lihat di bagian sentral ini adalah yang kita kenal dengan platelet rich plasma. Nah, Bavicot inilah yang akan kita gunakan dalam proses penanganan scar acne ya. Jadi tidak semua area darah itu kita ambil, yang kita ambil adalah area Bavicot atau platelet rich plasma ya. Biasanya yang kita kenal di klinik-klinik saat ini yang sedang marak adalah vampire treatment ya. Itu. Next slide. Nah, ini dermal filler yang sering kali kita dengar yaitu adalah soft tissue augmentasi. Jadi biasanya paling sering kita gunakan agentnya adalah asam hyaluronat ya. Nah, namun sebuah dermal filler yang kita gunakan pada scare acne biasanya sifatnya adalah reversible dan bersifat sementara. Jadi kita nggak bisa menjanjikan kepada pasien bahwa terapi dermal filler ini akan bertahan selamanya. Tidak bisa. Jadi ini karena bersifat reversible, pasien dapat melakukan pengulangan atau touch up terhadap penanganan terapi dermal filler ini biasanya 6 sampai 12 bulan ya, tergantung dengan respon daripada pasien dan aktivitas yang dilakukan oleh pasien ya. Nah, biasanya pada polyl-lactic acid atau pada kalsium hidroksipalpeted biasanya akan bertahan lebih lama. Bisa sampai kurang lebih 1 sampai 2 tahun ya, itu. Next slide. Oke, ini adalah terapi subsisi yang sering kita dengar juga ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu terapi pembedahan yang bersifat minor untuk scar yang depresif. Nah, kalau kita sedang membicarakan subsisi, berarti sebenarnya subsisi ini efektifnya pada scar tipe rolling ya. Jadi kalau kita baca beberapa jurnal dermatologi, mereka menjanjikan dan penelitian itu menunjukkan tingkat kesembuhan mencapai 50% ya. Jadi hal penting yang perlu kita lakukan edukasi kepada pasien adalah scar acne yang kita lakukan penanganan itu tidak akan kembali 100% ya. Jadi ada peningkatan clinical signifikansinya mencapai 50% saja, itu sebenarnya cukup baik dan kita sudah nilai sebagai successful rate yang cukup tinggi ya. Jadi tetap semua kolagen atau semua bentuk scar yang sudah mengalami defek pada kolagen itu tidak akan kembali 100% ya. Jadi kalau misalkan sudah mencapai 50% semata sampai 70% saja sudah dapat kita bilang bahwa terapi yang kita berikan ini sebenarnya cukup efektif ya. Oke. Nah, prinsipnya adalah subsisi ini kita akan menggunakan ya dengan needle, biasanya macam-macam needle-nya mulai dari ukuran 23 hingga ukuran needle 27 ya. Kalau misalkan ukuran jarumnya biasanya cenderung lebih besar ya. Kemudian kita akan memasukkan secara maju dan mundur sehingga akan merobek jaringan fibrosa di bagian tengah ya. Di bagian tengah kalau yang kita lihat di bagian gambar kita bisa lihat bahwa nah, ini kalau misalkan jaringan fibrosis yang adesif itu sudah dapat kita robek, maka scar itu akan mengalami elevasi hingga bagian epidermis. Ya, itu sebenarnya yang kita harapkan pada tipe rolling scar ya. Jadi karena fibrosa itu melekat lebih banyak dan masih intak, sehingga scar itu akan sulit sekali untuk kembali naik. Walaupun memang kita sudah melakukan berbagai modalitas treatment, baik itu laser resurfacing ataupun dengan bahan peeling-peeling tertentu yang sudah mutakhir. Jadi tetap subsisi ini merupakan kunci utama kita dalam menangani tipe rolling scar. Ya, next slide. Oke, ini adalah tipe terapi yang paling sering kita temukan juga di klinik ya. Jadi adalah tipe laser. Nah, laser yang kita gunakan biasanya adalah laser yang tipe ablatif dan fractional CO2. Jadi biasanya laser-laser seperti ini sifatnya ablatif. Jadi kita juga perlu edukasi kepada pasien bahwa sebenarnya pasien akan mengalami downtime yang cukup panjang ya. Downtime-nya itu biasanya adalah bisa sampai 1-2 minggu ke depan. Jadi pasien akan mengalami krustasi yang cukup signifikan, kemudian eritema dan fotosensitivitas yang cukup signifikan dibandingkan dengan terapi-terapi yang lain. Ya. Nah, ini kita juga hati-hati pada tipe kulit gelap yang tadi saya jelaskan, seperti tipe kulit negroid, karena akan lebih cenderung meningkatkan faktor resiko terjadinya scarring pada pasien dengan tipe kulit yang lebih gelap. Ya. Kemudian ini juga salah satu terapi adalah tipe laser KTP laser ya. Jadi
dengan panjang gelombang 532 nanometer itu juga dapat membantu menurunkan tingkat sebum ya. Kalau kita baca di Fitzpatrick dikatakan demikian bahwa PDA laser atau yang kita kenal dengan laser vaskular atau laser pembuluh darah dengan panjang gelombang 585 nanometer itu juga dapat digunakan pada skar-skar yang bersifat eritema pasca akne ataupun hiperpigmentasi pasca akne. Itu juga bisa kita gunakan ya. Kemudian ada juga laser Nd:YAG laser 1320 nanometer dan ada erbium glass juga 1540 nanometer yang sebenarnya terbukti efektif terhadap scar atrofik ya. Jadi semua jenis-jenis ablative laser ataupun fractional CO2 itu dinilai cukup efektif untuk memberikan perubahan klinis yang bermakna pada tipe atrofik. Ya. Next slide, Dok.